ingin melanjutkan khotbah saya tentang upgrade your faithfulness. Meningkatkan kesetiaan kita. Karena tema tahun ini yaitu upgrade. Ingat, saya harus ulang berkali-kali. Kalau Anda nggak mau di-upgrade, maka Anda downgrade dengan sendirinya. Kalau Anda nggak mau ditingkatkan, maka Anda akan turun dengan sendirinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya anak-anak muda, kalau Anda nggak mau upgrade hidupmu, mengikuti perkembangan teknologi, belajar lebih sungguh-sungguh, baca buku yang positif, yang membangun mental karakter saudara, buku-buku rohani dan sebagainya, saudara. Anda nggak mau upgrade hidupmu, Anda akan turun, Anda akan downgrade dengan sendirinya. Anda akan ketinggalan dengan banyak anak-anak muda yang terbuka wawasannya, yang menguasai teknologi, menguasai saudaraku bahasa, menguasai ekonomi saudaraku. Sekali lagi, kalau kita nggak mau upgrade hidup kita, kita akan downgrade dengan sendirinya. Demikian juga dalam hal kerohanian kita. Kalau kita nggak mau ditingkatkan oleh Tuhan kerohanian kita, dalam level iman kita, dalam level kesetiaan kita, dalam level kerohanian kita, doa kita, pembacaan firman Tuhan kita nggak mau di-upgrade saudaraku, maka kita akan downgrade dengan sendirinya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar saudaraku pagi hari ini dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kita belajar dari perumpamaan tentang talenta. Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke. Matius 25 mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan dengan cepat. Sambil mungkin saya akan berhenti di beberapa ayat karena mungkin saya perlu terangkan sedikit. Dan saya yakin kita semua tidak asing dengan perumpamaan tentang talenta ini. Dikatakan ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan kata mempercayakan, berarti itu harta milik Tuhan, yang gambaran dari Tuhan kita. Ya, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing. Perhatikan, menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Di sini kita belajar sisi keadilan dari Tuhan kita. Tuhan mempercayakan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi nggak usah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan pedesaan juga saya sering ngomong, udah nggak usah banding-bandingkan hidup kita dengan hamba-hamba Tuhan di kota. Masing-masing menurut kesanggupannya, yang di kota belum tentu sanggup melayani di desa, betul enggak saudara? Yang di desa belum tentu juga sanggup melayani di kota. Yang menggembalakan 100, nggak usah iri dengan yang menggembalakan 10.000. Belum tentu kita sanggup menggembalakan jemaat 10.000. 10.000 jemaat, 10.000 otak, 10.000 pikiran, 10.000 keinginan. Ya kan saudaraku? Jadi Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Enjoy, nikmati. Yang penting Tuhan mau kita taat dan setia. Kita bisa dipercaya. Jadi ini sisi keadilan Tuhan. Beda dengan sisi keadilan kita yang kadang kita berpikir, kenapa Tuhan? Ya seperti yang punya 1 talenta akan marah-marah. Ya kenapa aku dikasih 1? Saya percaya yang 1 talenta itu hamba itu, ya nanti kita akan baca, biarpun dikasih 5, tetap aja disembunyiin di tanah. Bisa jadi malah berfoya-foya dengan semuanya itu. Belum tentu dia sanggup. Nah ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya percaya kedatangan Tuhan kali yang kedua juga sudah semakin dekat dan itu waktunya Tuhan buat perhitungan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya, oleh sebab itu mari kita siapkan hidup kita baik-baik. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Good and faithful, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi perhatikan, setia dalam perkara kecil dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Banyak diterjemahkan setia dalam perkara kecil dapat berkat besar. Tanggung jawabnya yang diperbesar. Ini ayat firman Tuhannya begitu loh. Nanti di balik tanggung jawab yang besar itu yang Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, blessingnya, berkatnya pasti juga besar dalam hidup kita. Jadi jangan salah, bukan berkatnya dulu, tanggung jawabnya makin besar. Cuma Tuhan di sini yang mulai dapat tanggung jawab yang lebih besar, jangan mengeluh. Kenapa saya? Berarti Tuhan lihat kehidupan kita, kerohanian kita, waktunya untuk di-upgrade sama Tuhan. Bersyukur dapat tanggung jawab lebih besar. Amin, saudaraku. Lalu dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, saya kira ketika dia menyerahkan ini bukan cuma seperti kita baca gini ya, ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Mungkin sambil dilempar. Nih, tak balik no. Gitu kira-kira saudaraku. Ini kepunyaan Tuhan, tak kembaliin. Mungkin sambil jengkel saudaraku. Karena dia merasa mungkin diperlakukan tidak adil. Karena dia hanya terima 1 talenta. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal yang pertama yang saya mau sampaikan saudaraku, kesetiaan itu harus diusahakan. Kesetiaan itu harus diusahakan. Sama seperti hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta. Ketika mereka mendapatkan mandat itu, kepercayaan daripada tuannya, maka mereka segera pergi dan Alkitab katakan mereka menjalankan uang itu. Artinya bagaimana melipat gandakan uang tersebut. Supaya sekembalinya Tuhan itu, maka mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Saudara harus selalu ingat, saudaraku, bahwa semua itu hanya titipan. Talenta itu titipan. Uang yang Bapak Ibu Saudara punya itu titipan dari Tuhan. Semua yang ada pada kita, yang melekat di tubuh kita, semua itu sebetulnya titipan Tuhan. Jangan pernah merasa itu milik kita. Kalau itu kita anggap milik kita, berat makanya ketika Tuhan minta. Ketika Tuhan suruh lakukan sesuatu, karena Anda berpikir itu hasil keringatku, hasil usahaku. Tapi ingat, semua yang ada pada kita sebetulnya milik Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita untuk kita manage, kita jadi pengelola yang baik dari harta milik Tuhan kita, yang adalah Tuhan kita. Dan kita sebagai hamba-hambanya, Tuhan mau kita berusaha mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat sekali ketika saya ikut Hillsong Conference di Australia, di Sydney beberapa tahun yang lalu. Pas kebetulan banget Pendeta Reinhard Bonnke yang khotbah. Beliau sudah almarhum beberapa waktu yang lalu. Dan beliau berkata begini, kalau kalian punya talenta dan Anda sembunyikan di dalam tanah, berikan kepada saya akan gunakan untuk memberitakan Injil. Saudaraku, jangan biarkan talenta kita, saudaraku, mati di dalam tanah. Talenta kita tidak berguna di dalam tanah. Talenta kita, saudaraku, tidak kita kembangkan. Semua yang Tuhan percayakan, Tuhan mau supaya kita melipat gandakannya. Amin, saudaraku, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah kejelekan kita orang timur, salah satu kelemahan kita orang timur, wong bukan punyaku kok. Lalu kita kadang sembarangan. Ini kejelekan kita, yang budaya yang harus kita ubah. Justru harusnya karena kita tahu ini bukan milik kita, dititipkan kepada kita harus hati-hati. Kita harus mengelola dengan baik, kita harus memelihara dengan baik. Karena ini barang titipan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang setia, orang yang mau di-upgrade kesetiaannya, dia harus mau berusaha. Dia harus mau berusaha, dia harus bisa dipercaya, kembangkan, kerjakan, lakukan dengan segenap hatimu. Tuhan gak tuntut yang satu jadi 5, yang satu itu cukup jadi 2. Saya yakin Tuhan itu pun sudah senang. Bagian yang lain firman Tuhan katakan, yang diberi sedikit, dipercaya sedikit, diminta tanggung jawab sedikit. Yang diberi banyak, dituntut lebih banyak lagi. Jadi jangan main-main Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini waktunya untuk kita mau di-upgrade kesetiaan kita. Oleh sebab itu kita harus mau mengupayakan, harus diusahakan. Karena kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Suami istri pasti mengerti maksud saya. Kalau kita hidup berumah tangga, kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Anda mesti upayakan. Karena godaan itu pasti ada di mana-mana. Betul? Godaan ada di mana-mana. Sekarang kita hidup di era teknologi yang canggih begitu luar biasa, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Berita baik, berita buruk, apalagi saudaraku menyebar begitu cepat. Kesetiaan kita harus bisa dibuktikan. Harus diupayakan. Saudara, saya itu enggak terlalu kagum kalau ada acara wedding yang begitu megah dan meriah. Pertanyaannya, apakah mereka bisa melewati pernikahan itu betul-betul sampai bahkan 50 tahun barangkali pernikahan emas. Di dunia ini kita mengenal wedding organizer, tapi saya nggak pernah dengar ada marriage organizer. Wedding, kalau Anda persiapan mau menikah, ada kesulitan, Anda datang kepada wedding organizer, soal pakaian, soal gedung dan sebagainya. Tapi ketika dalam pernikahanmu ada masalah, Anda nggak akan datang ke wedding organizer, saudaraku. Sudah selesai. Wedding organizer cuma mengurus acara pesta pernikahan saudara yang mungkin hanya 1 hari dan itu mungkin pun hanya 3 jam. And then finish, setelah dibayar selesai. Dan setelah itu Anda harus masuk dalam satu kehidupan pernikahan. Di mana semua janji-janji setia kita yang kita ucapkan di gereja, saudaraku, harus Anda buktikan kepada suamimu, kepada istrimu. Siapa yang bisa memanage marriage kita, pernikahan kita? Kepada siapa kita mau datang? Suami istri, Anda adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab atas pernikahanmu sendiri. You must manage your marriage. Upayakan supaya bisa setia dengan suamimu, dengan istrimu. Karena waktu akan terus berjalan. Setia itu bukan berbicara tentang permulaan. Setia itu berbicara dari permulaan, pertengahan, sampai akhir. Itu setia, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, Anda mesti upayakan. Kesetiaan itu enggak datang dengan sendirinya. Godaan ada, masalah pun pasti banyak dalam pernikahan. Tapi bagaimana kita setia? Dengan apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Anda harus berupaya, Anda harus berusaha. Berusaha untuk mengampuni, berusaha untuk mengalah, berusaha untuk memberi. Berusaha, Anda harus berusaha. Anda harus mengupayakan semuanya itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, orang yang mau di-upgrade kesetiaannya, dia adalah orang yang tidak mencari keuntungan pribadi. Tapi fokusnya bagaimana menyenangkan tuannya. Lihat Kolose pasal 3 ayat 22. Dalam konteks talenta ini, saudaraku, maka Tuhan ini akan menuntut hamba-hambanya mengerjakan apa yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya ini punya kewajiban
bagaimana bisa menyenangkan tuannya dengan talenta yang dipercayakan. Kolose 3:22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena apa? Takut akan Tuhan. Nah, dari ayat ini jelas, memang kewajiban hamba-hamba di dunia ini yaitu bagaimana menyenangkan tuannya. Tapi terlebih daripada itu, lakukanlah semuanya itu dengan satu dasar yang benar, karena kita takut akan Tuhan. Maka kalau dilanjutkan di ayat yang ke-23, diperintahkan di sana supaya apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk siapa? Tuhan, dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Saudaraku, ini dalam konteks hubungan kerja harusnya seperti itu. Bagaimana bos kita itu senang, bagaimana pimpinan kita itu senang, bukan jadi penjilat, bukan orang yang cari muka, tapi betul-betul kita punya integritas dalam pekerjaan kita. Kerjakan apa yang dipercayakan oleh bos kita, oleh pimpinan kita. Itu dalam konteks hubungan pekerjaan di dunia ini. Apalagi hubungan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah pimpinan kita, Dia yang punya sawah ladang, dan kita para penggarap-penggarap ladang itu, saudaraku. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Kesetiaan itu harus dibuktikan dari waktu ke waktu, saudaraku. Nah, kalau saya tarik dalam konteks keluarga, bagaimana kita saling menyenangkan. Suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, sesuai dengan 1 Korintus pasal 7. Tentang pernikahan, Paulus banyak bicara di sana, saudaraku. Bagaimana masing-masing menyenangkan hati pasangannya. Disitulah, saudaraku, kesetiaan kita akan bisa dibangun dengan baik. Makanya saya itu paling males kalau ditanya istri saya soal makanan. Ya, mau makan apa, Hane? Ditanya, ya toh, saya memilih. Saya bilang begitu. Dia tanya kan, saya jawab. Nanti dia sudah saya kasih jawab A, nanti dia bilang, apa enggak lebih baik makan B? Nah, ngapain tanya? Kan begitu, saudaraku. Ya kan? Ya kan apa? Tanya, ya udah, saya tipe orang, ya udahlah, gampang aja. Saya bersyukur saya bisa makan apa aja, kecuali sandal jepit goreng, enggak bisa. Tapi yang lain bisa, mau makan sayur lodeh bisa, mau makan Chinese food bisa, mau makan western bisa. Saya orang yang gampang, jadi saya kalau pergi dengan istri saya lebih suka mengalah, ya, supaya gampang, supaya cepat. Ya, jangankan soal makanan, restorannya, tempat makannya juga sama. Mau makan di mana? Nanti saya nyebut, saudaraku, nanti dia ngomong lagi, kenapa ndak yang sana? Ya sudahlah, gitu ya kan. Daripada kita ayel-ayelan. Saya enggak mau, saudaraku. Kenapa? Bagi saya, saudaraku, saya selalu tekankan, ayo kita bedakan mana yang prinsip, mana yang enggak prinsip. Makan masih bisa, besok-besok lagi juga bisa makan. Semua itu kalau mau dibuat gampang ya bisa gampang, mau dibuat rumit ya bisa rumit. Masalah itu mau dikecil-kecilkan bisa, mau dibesar-besarkan juga bisa, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menyenangkan? Coba kalau suami istri selalu berpikir bagaimana menyenangkan pasangannya, kita bisa mengurangi potensi-potensi konflik dalam rumah tangga. Karena yang kita pikirkan bukan apa yang menyenangkan diri sendiri, tapi apa yang menyenangkan pasangan kita. Saudara, makanya saya lebih bangga datang dalam pesta pernikahan emas 50 tahun. Wah, saya akan ketemu suami istri yang betul-betul terbukti komitmennya. 50 tahun tuh enggak gampang loh, saudara. Ya, saya waktu kecil melihat perjuangan papi mami itu juga berat. Mami saya pernah buka warung soto, saudaraku, di Jalan Pemuda. Yang makan siapa, saudaraku? Akhirnya teman-temannya mami sendiri, saudaraku. Yang kerja siapa? Yang bantu mami siapa? Ya temannya mami juga. Bagian kasir. Kalau mami pulang ke rumah istirahat, dia juga ngeladenin, jualin tamu-tamu. Apa yang terjadi, saudaraku? Duitnya ditilep, saudaraku. Saya masih ingat betul perjuangan papi mami mempertahankan hidup rumah tangga, melewati masa-masa sulit dalam ekonomi juga, saudaraku. Bahkan saya pernah mengantar mami saya bertemu dengan gembala senior
di kota Semarang, sudah almarhum. Gembala itu, saudaraku, mami saya mau berdiam diri. Saya tahu mami mengalami satu konflik dengan papi yang cukup keras waktu itu. Tapi saya bersyukur saya melihat papi mami tetap berjuang bagaimana mempertahankan hidup rumah tangga. Sehingga beberapa tahun yang lalu kemudian merayakan 50 tahun pernikahan emas. Ya, dan 2 Januari yang lalu mami pulang ke rumah Bapak. Saudara, ke rumah Bapak di surga. Kalau mami papi bisa lewati itu, saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini juga bisa. Ya. Saudara, teladani orang-orang seperti ini. Bukan berarti enggak ada beda pendapat, bukan berarti enggak ada masalah. Banyak Bapak Ibu Saudaraku saya mengikuti, saya tahu. Mami pernah menangis dan dia curhat ke saya bagaimana kadang enggak kuat mendampingi papi dalam pelayanan. Karena papi itu kalau pelari, larinya kenceng. Mami jalan. Jadi tarik-tarian saudaraku. Satu kali ketika saya di Surabaya, mami telepon saya, Yohanes, papimu kasih tahu. Kenapa mam? Ini loh, ada seminar Benihin di Jakarta. Papi ngajak pengerja-pengerja gereja, anak-anak sekolah Alkitab, naik mobil kol. Ada yang masih ingat enggak kol putih itu? Ini generasi baru semua rata-rata ya. Kol putih tahun 78, 79 itu Pak Eko tahu sendiri. Pak Edwin yang nyetir. Anda tahu sendiri Pak Edwin itu maaf kata ya ada sedikit kekurangan dengan fisiknya. Dia harus nyetir dari Semarang ke Jakarta, enggak ada yang gantiin. Pak Mariono masih muda, dia belum bisa nyetir mobil. Yo papi kasih tahu, ini ke Jakarta naik mobil begini. Mami akhirnya nggak mau ikut. Mami nggak mau ikut. Ya, saya waktu itu cuma memantau aja, saya masih di Surabaya, mami curhat begitu, ya sudahlah mam gimana, papi maunya begitu. Papi selalu berpikir bagaimana anak-anak rohaninya ini bisa bertumbuh. Betul saudaraku, belum sampai Jakarta, enggak ada tol kan waktu itu, ya kan? Baru tolnya Cikampek ke Jakarta ada. Saudara, apa yang terjadi? Belum sampai Jakarta, mobilnya stroke. Mogok saudaraku. Udah mogok, enggak berapa lama menyusul Pak Edwin juga, KO juga. Akhirnya Pak Edwin juga kena stroke saudaraku. Mobilnya stroke, orang yang nyetir stroke saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, saya tahu detail perjuangan papi mami dulu merintis gereja JKI Hosana, bagaimana membangun jemaat JKI Hosana saudara. Saya tahu betul. Kesetiaan itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kesetiaan harus diupayakan. Yang kedua, Anda harus ingat saudaraku, jangan cuma memikirkan kepentingan sendiri. Belajar memikirkan kepentingan orang lain. Dan saudaraku, saya cuma bilang sama mami supaya bisa memahami hati papi dalam melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, 50 tahun pernikahan emas dilewati. Waktu mami pulang mungkin sudah yang ke-53 mestinya bulan Juli atau Juni tahun ini. Saya lupa ya, 53 atau 54. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara sekali lagi, mari kalau Anda mau bisa setia sampai pada kesudahannya, berhenti cuman mementingkan diri sendiri. Suami istri yang mau bertahan sampai betul-betul maut memisahkan kita. Tanggalkan semua egoisme kita, kepentingan diri sendiri. Ketika kita menikah, kita berpikir bagaimana menyenangkan istri, bagaimana menyenangkan suami. Saya ini kadang mau ngomong tuh enggak tega. Ya. Waktu handphone saya itu jelek begitu ya, sampai akhirnya Tuhan gerakkan. Tuhan harus gerakkan istri saya, saudaraku. Waktu ulang tahun baru diganti. Bukan saya enggak bisa beli handphone. Tapi saya selalu bagaimana berpikir istri dan anak-anak harus didahulukan. Saudara, itu yang ada di pikiran saya. Ya, handphone saya udah lemotnya minta ampun, itu jadwal di situ, khotbah di situ, saudaraku. Kalau pakai laptop, aduh berat-berat gitu ya kemana-mana. Takut ntar lupa, kalau ini kan mesti ada di kantong, saudara. Ya,
semua saya lakukan bagaimana saya menyenangkan istri saya. Wife first. Ya, gitu. Katanya happy wife, happy life. Ya kan? Ya kan? Uang suami, uang istri, uang. Ayo ngomong. Hidup istri-istri. Ragu-ragu. Bapak-bapaknya awas loh Pak ya. Harusnya menjadi uang bersama. Tidak ada uang laki, tidak ada uang perempuan. Yang ketiga saudaraku, mari kita kembali ke Matius 25 tadi. Perhatikan saudaraku, pada waktu yang punya 5 talenta dan 2 talenta mengembalikan, dengan hasilnya setelah dilipat gandakan talenta itu saudaraku, perhatikan kalimat yang sama yang muncul ketika tuannya memuji hamba-hamba ini. Perhatikan, hai engkau hamba yang apa? Baik dan setia. Ya, good and faithful. Baik dan setia. Pada waktu hamba yang terima 1 talenta mengembalikan, dalam keadaan tetap 1 talenta, tidak dikembangkan, tidak dibudidayakan, tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, tidak diupayakan saudaraku. Maka saudaraku, si tuan ini berkata, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Nah coba saudara main di pikiran sebentar. Ya, di kiri ini saya mau katakan baik dan setia. Ini yang 5 talenta dan 2 talenta. Yang jadi 10 dan jadi 4. Yang 1 saudaraku, Tuhan itu berkata engkau jahat dan malas. Jadi ini lawan kata saudaraku. Baik, jahat. Setia, malas. Saya percaya orang yang setia adalah orang yang rajin. Amin. Orang yang rajin berbuat baik, rajin mengampuni, rajin mengasihi. Rajin apa lagi? Beribadah. Karena setia itu continue, setia itu berkelanjutan. Setia itu tidak sebentar-bentar. Ya, sebentar-bentar semangat, sebentar-sebentar tidak semangat. Sebentar-sebentar melayani, sebentar-sebentar tidak melayani. Itu namanya tidak setia. Orang yang setia itu continue, konsisten, dia terus menerus, itu setia. Itu setia, saudaraku. Saya berdoa di sini kita bisa temukan orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Bukan yang mut-mutan. Jangan jadi Kristen mut-mutan. Kenapa kok nggak ke gereja? Nggak mut. Kenapa nggak doa? Nggak mut. Coba kalau Tuhan bilang, gua juga nggak mood memberkati kamu, habis hidup kita saudaraku. Kalau papa mertua saya dulu bilang, jangan kena setan kober. Setan kober, apa itu kober? Sempat. Ya kalau sempat ke gereja nggak sempat ya nggak ke gereja. Kalau sempat ya berdoa enggak ya enggak berdoa. Kalau sempat. Itu namanya kesambet setan kober, saudaraku. Ya, jangan jadi setan kober, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen yang kober-koberan, saudaraku. Kita jadi orang Kristen yang berkobar-kobar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, makanya saya bilang, baik, setia. Kepada yang satu ini, jahat, malas. Saya percaya orang yang setia adalah orang yang rajin. Kita buka sama-sama Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Di sini dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya, apa saudara? Melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Perhatikan kata tuannya itu akan mengangkat. Artinya akan dipromosikan. Berapa banyak saudara mau dipromosikan oleh Tuhan? Amin. Sebelum Anda dipromosikan oleh Tuhan,
Tuhan angkat kehidupanmu, level ekonomimu, dan segala-galanya diangkat oleh Tuhan. Mari kita tingkatkan kerajinan kita lebih dulu. Kita tingkatkan kesetiaan kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Ketika kita buktikan kesetiaan kita, kita bekerja bukan karena ada bos, kita bekerja bukan karena dilihat, tapi karena kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan tulus. Saya percaya akan datang masa promosi itu dalam hidup saudara. Pasti Tuhan akan angkat kehidupan kita. Karena yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Saya rindu setiap jemaat Tuhan di tempat ini jadi orang-orang yang rajin, saudaraku. Ya, rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin. Kalau ada di sini pimpinan-pimpinan di perusahaan, pasti juga senang punya karyawan yang rajin, saudaraku. Amin, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ada upah untuk segala kesetiaan kita. Yang keempat, saya mau tutup dengan kalimat ini, saudaraku. Ada upah bagi orang yang setia. Makanya kepada yang terima 5 talenta, yang setelah jadi 10, yang 2 jadi 4, kepadanya dikatakan, mari masuklah bersama dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Bukankah itu yang menjadi harapan kita semua? Amin. Kita masuk bersama-sama dengan Tuhan kita dalam kemuliaannya dan menerima segala yang baik yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Alkitab yang berkata, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya kalau bukan orang yang setia? Amin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini, tapi belajar setia dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Untuk semua pengalaman hidup yang kau alami selama ini, belajar tetap setia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah ada upah yang menanti kepada orang-orang yang setia kepadanya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan banyak orang, apa saudaraku, menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara tahu nggak artinya apa ini, saudaraku? Sepintas selalu kalau Anda baca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau cari orang baik itu banyak, orang setia itu sedikit. Bukan cuma sedikit, bahkan langka, saudaraku. Makanya saya mau bilang, orang yang setia itu keren, saudaraku. Amin. Bilang sama tetangga kanan kirimu, pakai jempol aja bilang gini, setia itu keren. Ya. Loh Pak, itu gimana Pak? Istrinya tambah gede, suaminya tetap setia. Itu yang keren. Amin. Loh, kamu masih mau sama suami kayak begitu? Suami kayak begitu tuh, udah hidup pas-pasan, gaji nggak naik-naik. Kamu mau setia sama pria kayak begitu? Itulah ada cogan-cogan, tahu cogan saudaraku, cowok ganteng. Kamu tuh cantik, tinggalin aja, kamu punya suami kayak gitu buat apa? Saudara, setia itu keren saudaraku. Bukankah pada waktu kita susah, suami kita dulu yang berjuang. Suami kita mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Hidup keluarga. Bahkan saya selalu bilang, seorang kepala keluarga yang baik, bijaksana, istri anak-anak tuh gak minta. Tapi suami itu sudah memikirkan, si ayah itu sudah memikirkannya. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita ayo punya kualitas kesetiaan. Siap untuk di-upgrade kesetiaan kita, lebih lagi dan lebih lagi. Amin, saudaraku. Karena setia itu keren. Sekali lagi sama-sama katakan, setia itu keren. Lebih keras lagi, setia itu keren. Tuhan Yesus memberkati.